Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid, NIM 2120203862202031 dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari. Video kali ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Pak Zulkarnain MSI. Adapun pokok pembahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pengangguran. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pendapatan nasional. Yang keempat, perekonomian terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kelima, isu-isu kontemporer ekonomi makro Islam. Materi yang pertama yang saya akan bawakan yaitu pengangguran. Pengertian pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja usia 15 sampai 65 tahun tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, pengertian pengangguran menurut Sukimo 2004-28 adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Adapun jenis-jenis pengangguran. Pengangguran friksional, jenis pengangguran di mana seseorang belum bekerja dikarenakan masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, pengangguran skilikal. Pengangguran ini terjadi dikarenakan perubahan ekonomi seperti negara mengalami resesi ekonomi atau kemunduran sedang dalam masalah depresi atau kehancuran. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur kehidupan masyarakat, contohnya agraris menjadi industri. Pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena pengangguran teknologi seperti teknologi baru seperti pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Selanjutnya, setengah pengangguran. Seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri yang selama periode tertentu terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal. Pengangguran terbuka. Seorang dalam kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja selama periode tertentu dan bersedia menerima dan atau mencari pekerjaan. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran yang kenyataannya pengangguran namun tidak tergambarkan pada angka tingkat pengangguran resmi. Hal ini terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Yang terakhir, pengangguran musiman. Pengangguran yang menganggur karena perubahan musim seperti pada sektor pertanian, menganggur lantaran menunggu musim tanam. Penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil kerja. Yang kedua, upah yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja. Ketiga, informasi pasar kerja masih kurang efektif. Yang keempat, tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Kelima, rendahnya tingkat pendidikan. Keenam, kemajuan teknologi sehingga menggantikan tenaga kerja manusia. Yang ketujuh, persaingan pasar global. Dampak pengangguran terbagi dua. Yang pertama,
bagi masyarakat. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap masyarakat tentu perlu bekerja, sehingga dampak pengangguran bagi masyarakat diantaranya: yang pertama, meningkatkan kemiskinan. Dua, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan. Keempat, menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan. Kelima, keterampilan menurun karena lama tidak digunakan sehingga pendapatan negara turun. Yang kedua, bagi perekonomian negara. Sementara bagi negara, banyaknya jumlah pengangguran bisa menimbulkan dampak negatif sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Dua, biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah semakin tinggi. Tiga, berkurangnya sektor pajak yang diterima negara. Empat, hutang negara meningkat. Lima, daya beli menurun sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Cara mengatasi pengangguran. Pertama, mendirikan pusat tenaga kerja. Kedua, melakukan deregulasi dan debirokrasi. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Kelima, menyelenggarakan bursa pasar kerja. Yang keenam, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Materi selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan, tumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat. Adapun dalam Islam, pertumbuhan ekonomi definisikan sebagai sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus-menerus dengan cara yang benar dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita, produk domestik bruto, gross domestic product. GDP adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui: yang pertama, kenaikan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Ketiga, kenaikan produktif. Manfaat pertumbuhan ekonomi terdapat menjadi dua. Yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengatur kemajuan perekonomian sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktifnya. Kedua, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk
perencanaan pembangunan nasional atau sektoral atau regional. Adapun faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, yang pertama sumber-sumber investasi, kedua sumber daya manusia, yang ketiga entrepreneurship atau jiwa wira swasta, keempat kemajuan teknologi. Materi yang ketiga, pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dihitung dalam 1 tahun. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Manfaat pendapatan nasional, yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, kedua mengevaluasikan kinerja perekonomian dalam skala tertentu, tiga mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, empat membandingkan kinerja ekonomi atau sektor antara sektor, kelima sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Selanjutnya sebagai indikator perbandingan kinerja kerja ekonomi antar negara, yang sebagai selanjutnya sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Yang selanjutnya sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Selanjutnya sebagai ukuran atau perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antara negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubung keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. 2. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan oleh konsumsi. Yang ketiga, investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang lain. Macam-macam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pendapatan adalah pendekatan yang menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Kedua, pendekatan produksi adalah pendekatan yang menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Tiga, pendekatan pengeluaran adalah pendekatan yang menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga, seperti konsumsi masyarakat, investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan seleksi ekspor-impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Materi selanjutnya, materi yang keempat, perekonomian terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian sistem perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain.
Penyebab terjadinya perdagangan internasional dalam sistem perekonomian terbuka. Pertama, perbedaan kondisi produk. Kedua, penghematan biaya produksi. Ketiga, perbedaan tingkat selera. 4, adanya prinsip perbandingan keunggulan. Perekonomian terbuka sama dengan ekonomi 4 sektor. Ekonomi terbuka juga disebut ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi yang dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor asing. Yang pertama, yang dimaksud sektor rumah tangga terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan endiktik. Yang kedua, sektor perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah bertindak sebagai pembuatan dan pengaturan kebijakan komunitas dan bisnis. Yang keempat, sektor negara lain, yaitu sektor ekonomi di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor dan impor. Kelebihan sistem perekonomian terbuka. Yang pertama, memperluas pasar produk, barang, dan jasa perusahaan dalam negeri. Kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Perekonomian terbuka dalam perspektif Islam. Perekonomian terbuka dalam perspektif Islam mengacu pada sistem ekonomi yang didasari pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan interaksi antar negara-negara atau wilayah ekonomi yang saling terhubung melalui perdagangan internasional, aliran modal, dan pergerakan tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Materi yang terakhir yaitu isu-isu kontemporer ekonomi makro Islam. Pengertian isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan masih hangat dibicarakan. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal-usulnya, yang tidak terjamin kebenarannya, kabar angin, desa-desu. Adapun macam-macam isu kontemporer. 1. Isu saat ini. Kedua, isu berkembang. Ketiga, isu potensial. Adapun macam-macam isu kontemporer konvensional. 1. Inflasi. Kedua, perdagangan internasional. Ketiga, ketimbangan pendapat. 4. Revolusi industri. Adapun macam-macam isu kontemporer Islam. 1. Keuangan Islam. 2. Perdagangan dan investasi syariah. 3. Pengatasan kemiskinan. 4. Pengawasan dan regulasi. Itulah tadi materi yang
yang sempat saya bawakan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.